Kami bersyukur kami boleh bersama-sama ikut doa malam GAP Rehoboth. Kami percaya ini semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang kebetulan, semua di dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, biarlah setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh memberkati hidup kami, bahkan sungguh-sungguh membuat kami mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kami. Khususnya kami boleh mengalami kemerdekaan kepada setiap dosa yang pernah kami lakukan. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh tinggal dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati peralatan yang kami pakai, supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom semuanya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Maria yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani dan menyampaikan firman pada malam hari ini. Baik, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, bentar ya, ini screen-nya. Bisa ya, bentar. Baik, malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Merdeka di dalam Kristus. Ya, karena hari ini tepat kita bersama-sama memperingati sekaligus merayakan ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, bangsa yang kita cintai. Tepat hari ini kita merdeka di usia 77 tahun ya. Jadi kita senang sekali bahwa kita diberi kesempatan untuk memperingati dan merayakan. Kita tahu bersama bahwa harga sebuah kemerdekaan itu sebenarnya tidak murah. Rakyat Indonesia telah membayar dengan harga yang tidak murah. Kita tahu bahwa kemerdekaan ini diraih dengan perjuangan, diraih dengan pengorbanan. Kita tahu bersama bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita cintai, pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kemudian oleh Jepang selama 3,5 tahun. Ya. Kita yang hidup di masa di mana kita sudah merdeka, ya kita nggak merasakan penjajahan itu ya. Tapi kalau kita lihat pada waktu itu bangsa ini mengalami tekanan yang luar biasa, dijajah, dikuasai, bahkan tidak mengalami kebebasan. Tapi dengan segala perjuangan, akhirnya bangsa ini mengalami kemerdekaan. Saya bisa membayangkan pada waktu itu banyak nyawa yang dikorbankan. Saya ulang, banyak nyawa yang dikorbankan. Misalnya seorang ibu harus kehilangan anaknya ketika harus bersama-sama berjuang di medan perang. Mungkin seorang ibu bisa kehilangan suaminya juga, akhirnya menjadi seorang janda. Ya, berapa banyak ayah yang juga gugur di medan perang. Dan masih banyak lagi orang-orang yang telah mengorbankan nyawanya
sehingga bangsa ini kemudian bisa mengalami kemerdekaan yang seperti hari ini kita nikmati. Puji Tuhan ya. Dan dengan kemerdekaan yang diraih bangsa ini, berarti bangsa ini memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Sesuatu yang tidak pernah dimiliki atau dinikmati sebelumnya. Dengan kata lain, dulunya hidup dalam tekanan, tidak bebas, mengalami ketakutan. Akhirnya bangsa ini sekarang boleh menentukan nasibnya sendiri, mengalami kebebasan untuk menentukan arah dari bangsa ini ya. Jadi semuanya mengalami sukacita ya. Semua yang hidup di negara ini sekarang menjadi bebas karena sudah mengalami kemerdekaan. Sebetulnya sama seperti Tuhan Yesus ketika Allah menjanjikan seorang penyelamat bagi umat manusia. Dia tidak memikirkan kepentingannya. Dia hanya ingin agar saya, saudara, dan siapapun bisa bebas dari penjajahan dosa, dari perbudakan dosa, belenggu dosa. Harga sebuah kemerdekaan atas dosa tidak murah juga. Yesus harus membayar semuanya di atas kayu salib. Kita dulu hidup dalam dosa, dalam perbudakan, dalam penjajahan, kita dibelenggu, dikuasai oleh dosa. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita dijadikan hamba dosa. Tapi bersyukur Yesus datang ke dalam dunia. Kemudian dia menyerahkan nyawanya, membayarnya dengan nyawanya. Sekali lagi, harga yang tidak murah. Seperti saya jelaskan, bangsa ini mengalami kemerdekaan karena ada yang membayar dengan nyawa. Sama. Hari ini kita mengalami kemerdekaan atas dosa. Bebas dari belenggu dosa. Bebas dari perbudakan dosa karena Yesus sudah membayarnya di kayu salib. Jadi bersyukur hari ini setiap kita akhirnya mengalami kemerdekaan atas dosa. Ya. Karena ada yang membayar dengan darah yang mahal, yaitu Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, bayangkan kalau Yesus tidak membayar dengan nyawanya. Bayangkan kalau Yesus tidak mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Saya percaya setiap kita akan mengalami kesengsaraan. Kita akan menanggung kesengsaraan dalam hidup ini. Paling tidak, saya tuliskan ada 6 kesengsaraan bila Yesus tidak membayar dengan nyawanya. Kesengsaraan yang pertama yaitu perasaan yang bersalah dan tertuduh. Saudara, orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, itu akan dihantui oleh rasa bersalah. Dia akan mengalami tekanan dalam hidupnya. Dia akan dikejar-kejar oleh kesalahan atau dosa yang diperbuat. Dengan kata lain, hidupnya gak akan bebas. Ya, karena tertuduh. Seperti orang yang akan mengalami hukuman misalnya. Waduh ya, dia akan kepikiran terus-menerus. Seperti teman saya hidup di luar pulau ya, di Banjarmasin. Suatu hari beliau dipanggil oleh kantor pajak karena dianggap maaf menggelapkan pajak. Kemudian setelah dipanggil, dia melarikan diri. Akhirnya menjadi DPO, padahal jelas bahwa dia salah. Dan jaksa mengatakan harus menanggung hukuman sebetulnya. Harus menjalani hukuman. Tapi kemudian dia melarikan diri. Kalau ke Surabaya, dia ketemu saya. Dan selalu dia menangis, minta didoakan. Dan dia bilang, aku dikejar-kejar rasa bersalah. Aku takut dihukum katanya ya. Saya bilang, sudahlah, dihadapi ya. Apapun yang terjadi jalani saya bilang, supaya semua berjalan dengan baik. Kalau sudah dijalani, misalnya di penjara, sudah bebas, sudah merdeka, saya bilang, sudah selesai. Dan akhirnya dia ketangkap dan kemudian di penjara, ya maaf, akhirnya dia sakit dan kemudian meninggal. Ya, karena mungkin mengalami tekanan. Nah, saudara,
Tidak jarang dia telepon saya pada waktu itu merasa dikejar-kejar rasa bersalah. Nah ini saudara ya. Kalau Yesus tidak menebus dosa kita, tidak memerdekakan kita, saya percaya hidup kita akan mengalami tekanan ya. Terus merasa bersalah dan tertuduh. Tapi bersyukur hari ini kita sudah dimerdekakan ya. Segala dosa, apapun yang kita lakukan, kejahatan, kesalahan, kata Alkitab, sudah ditanggungnya di kayu salib, dibayar dengan harga yang mahal. Yang kedua, kita akan merasakan ditindas oleh iblis. Dia akan mencengkeram kehidupan kita, dia akan menindas kita, terus menuding kita. Tapi bersyukur, lewat kematian Kristus, akhirnya kita diampuni. Dan saya percaya kita akan mengalami kelegaan di dalam hidup kita. Ya, tidak lagi merasa bersalah tadi, tidak tertuduh, bahkan tidak merasa ditindas. Karena kita bisa mengatakan, hai iblis, aku sudah ditebus dengan darah yang mahal. Aku sudah dibebaskan dari dosa. Aku sudah diampuni, bahkan tidak diingatnya lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, rasa sakit dan penderitaan. Coba bayangkan kalau Yesus tidak membayar dengan darahnya yang mahal, kita akan mengalami rasa sakit dalam kehidupan ini. Sakit fisik iya, ya, sakit secara hati juga karena mengalami penderitaan di dalam. Karena tekanan tadi membuat hati ini menjadi gundah gulana. Tetapi bersyukur hari ini kematian Kristus sekaligus menyembuhkan segala sakit penyakit kita, kata Alkitab. Membebaskan kita dari sakit hati misalnya, ya. Kita dibebaskan dari penderitaan dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, kecemasan dan kesusahan. Bersyukur setelah Yesus menebus segala dosa kita nggak perlu khawatir lagi dengan kehidupan ini. Kita nggak takut lagi dengan masa depan. Kita nggak mengalami kegelisahan dalam hidup ini. Kita nggak perlu cemas, nggak perlu susah. Karena kita tahu ada masa depan bersama dengan Tuhan. Ada penghiburan di dalam Dia. Ya, dimanapun kita berada, selalu Dia menyertai. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Itu sebabnya hari ini kalau ada yang cemas, ada yang susah, ada yang takut di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan. Percaya bahwa kematiannya sudah membebaskan kita dari rasa takut, cemas, dan susah. Ya. Yang kelima, penolakan dan keterpisahan dari Allah. Kalau kita ini hidup dalam dosa, seperti Yesus pada waktu disalib, Dia menanggung segala dosa umat manusia, seolah-olah ditolak oleh Allah, terpisah dari Allah. Saudara, kalau hari ini ada yang hidup dalam dosa, hati-hati. Kita bisa merasa ditolak, bahkan terpisah dari Allah. Akibatnya hidup ini nggak ada pengharapan lagi. Karena hidup kita putus hubungan dengan Allah. Ya, bersyukur kematiannya membuat kita akhirnya berdamai dengan Allah. Ya, punya pengharapan untuk dekat dengan Allah. Ya. Kemudian yang keenam, keselamatan itu hilang, bahkan kita mengalami kematian yang kekal. Bayangkan dosa itu membuat kita mengalami kematian yang kekal. Tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Tidak akan ada lagi keselamatan. Ini bersyukur lewat Yesus mati di kayu salib. Akibatnya hari ini kita menerima keselamatan yang kekal. Ya, tidak lagi dikuasai dosa, tetapi kita akhirnya menjadi hamba kebenaran. Ya. Kita mempunyai kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, ini yang ngomong Yesus ya, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dulu kita hamba dosa. Sebelum Yesus mati bagi kita dan memerdekakan kita, kita semua diperhamba oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Cenderung orang itu ingin berbuat dosa terus. Ingat ya, sebelum kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, cenderung kita ini ingin berbuat dosa terus. Tetapi bersyukur kemudian Yohanes 8:36 dikatakan, jadi apabila anak itu atau Yesus itu memerdekakan kamu
kamu benar-benar merdeka. Jadi bersyukur ketika kita menerima Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, mengakui Dia sebagai Tuhan, mengakui bahwa Dia sudah membayarnya di kayu salib. Hari itu atau hari ini kita dimerdekakan dari dosa. Ya, Firman Tuhan mengatakan kamu pun benar-benar merdeka. Arti dari benar-benar adalah beneran, saudara ya. Jadi bukan asal-asalan, bukan bohong-bohongan. Jadi saya ingin katakan malam ini dengan tegas bahwa Yesus memerdekakan kita, ya. Benar-benar itu terjadi. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dengan kata lain begini, Yesus itu sudah memerdekakan kita. Ya, kalau Yesus yang memerdekakan berarti kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, inilah ya. Jadi benar-benar merdeka, ini sungguh-sungguh merdeka. Bukan setengah-setengah, ya, bukan separuh-separuh, tetapi sungguh-sungguh kita sudah tidak lagi diperambah oleh dosa, tetapi sudah benar dan sungguh-sungguh merdeka. Roma 6:18 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aminkan ayat ini, hari ini setiap kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dosa tidak lagi menguasai kehidupan kita, tetapi bersama dengan Kristus kita menjadi hamba kebenaran. Kita yang menguasai kehidupan kita bersama dengan Kristus. Kita yang akan menang terhadap dosa dan kuasa si jahat karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Ya. Hamba kebenaran, hamba itu berarti kita hidup di dalam kebenaran, ya. Sungguh-sungguh menjalani kebenaran. Jadi percaya hari ini tidak gampang lagi kita jatuh dalam dosa karena kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita hamba kebenaran. Amin. Nah, sebenarnya apa artinya merdeka? Coba kita lihat bersama-sama. Apa artinya merdeka? Yang pertama, merdeka itu bisa digambarkan seperti keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara bisa baca lengkap dalam Keluaran pasal 14. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel yang dulunya diperbudak oleh Mesir, terus kemudian dipimpin oleh Musa dan keluar dari tanah perhambaan itu. Disebut tanah perhambaan ya, karena memang diperhamba, diperbudak, dijajah oleh Mesir. Ada kegembiraan dan ada sorak-sorai kemenangan. Bagaimana sih gambaran orang yang gembira dan bersorak-sorak penuh dengan kemenangan? Pasti mereka bersuka cita, mengangkat tangan, melompat-lompat, wajahnya ceria, mereka tertawa. Nah, hari ini coba kita lihat kehidupan kita masing-masing, ya. Kalau kita ini sudah dibebaskan dari perbudakan, dari dosa, ya, harusnya wajah kita, kehidupan kita ini penuh dengan sukacita, ya. Tapi kok masih ada ya orang-orang yang wajahnya sedih, susah, suntuk, sumpek. Nah, ini bahaya ya. Ini nggak menunjukkan kemenangan ya, nggak menunjukkan kemerdekaan loh. Kalau kita ngerayakan 17 Agustus itu loh ya, seneng ya, nyanyi lagu Merdeka, Merdeka, senangnya luar biasa, karena merasa bebas. Jadi saya berharap hari ini tunjukkan kepada dunia bahwa Kristus sudah membayar dengan darahnya yang mahal, dengan nyawanya. Ayo, sebagai orang Kristen, anak Tuhan harus penuh dengan sukacita ya. Harus ceria wajahnya. Ya, ayo kasih senyuman, tertawa ya. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini mengalami kemenangan dalam hidup ini. Yang kedua, merdeka berarti memulai kehidupan yang baru. Jelas ya. Ada pembaruan hidup karena kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, karena kita adalah ciptaan yang baru. Jadi jangan lagi mau jalan dalam kehidupan yang lama. Yang lama harus ditinggalkan, jangan diulang dan dilakukan. Ya, ingat kita
sudah menjadi ciptaan baru atau manusia baru. Jadi sungguh-sungguh kita kemudian berjalan dalam kehidupan yang baru. Ya, jangan lagi mau berjalan dalam kehidupan yang lama, ya. Nanti kematian Kristus menjadi sia-sia. Ya. Yang ketiga, kemerdekaan merupakan penyalipan kehendak diri sendiri. Apa artinya? Artinya sekarang kita harus hidup di dalam kehendak Allah. Ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana ya caranya supaya bisa mengerti kehendak Allah? Ya baca firman. Harus banyak dan rajin membaca firman. Di sana kita akan bisa mengetahui kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh. Ya, baca firman. Apa-apa berdoa, minta pimpinan Allah. Baca firman, di sana Allah akan berbicara, Tuhan akan berbicara kepada kita dan menunjukkan jalan-jalannya. Dan saya percaya pada waktu kita hidup dalam kehendak Allah, hati Allah disenangkan. Ya, saya seringkali ngomong begini, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan menyenangkan kehidupan kita. Sudah pasti. Ya, jadi hari ini kita harus sungguh-sungguh menyalipkan kehendak diri sendiri, ya. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, harusnya hidup di dalam kehendak Allah. Yang keempat, merdeka artinya kita sudah dibenarkan. Bukan akan, ya, ingat. Sudah dibenarkan. Yohanes 8:32, Roma 6:18. Saya tuliskan di sini merupakan pemulihan gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Loh, kenapa? Ya dulu waktu kita hidup dalam dosa, gambar Allah rusak. Saudara harus ingat bahwa setiap kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Dan ketika kita hidup dalam kuasa dosa, gambar Allah dalam diri kita ini rusak. Saya bersyukur dengan kemerdekaan yang kita terima, ya, dengan pengorbanan Kristus, penebusannya di kayu salib, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan sejak saat itu, pemulihan gambar Allah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi gambar Allah yang rusak di dalam diri kita itu dipulihkan kembali. Ya, puji Tuhan, hari ini ingat, setiap kita ini ada gambar Allah, ya, di dalam diri kita. Ya, itu sebabnya tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang sudah benar. Tunjukkan kita, apapun yang terjadi, belajar hidup di dalam kebenaran. Oke, berikutnya. Apa rahasianya supaya kita dekat di dalam Kristus? Apa yang perlu kita lakukan? Ada rahasia yang perlu kita lakukan supaya kita ini merdeka di dalam Kristus, ya, supaya hidup kita selalu merdeka. Dengan kata lain, selalu menang. Ya, yang pertama dituliskan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, ya. Kita baca dulu aja. Baik. Yohanes 8 31 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan, perhatikan baik-baik kalimat itu, memerdekakan kamu. Ya. Jadi Yohanes 31 32 ini jelas intinya adalah memerdekakan kita. Nah, apa yang dimaksud memerdekakan? Bagaimana supaya kita bisa merdeka, ya? Nah, ini ada dua. Yang pertama, tetap berada di dalam firman-Nya, ayat 31b dan ayat 32a, ya. Bagaimana supaya kita tetap merdeka di dalam Kristus? Harus berada di dalam firman-Nya. Ya. Artinya sungguh-sungguh kita menjalankan firman, hidup sesuai firman, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ya. Kalau kita melenceng,
ya jelas akhirnya kita dikuasai lagi loh, bisa hidup dalam dosa lagi ya. Nggak akan mengalami kemenangan dalam hidup ini ya. Yang kedua, mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Jadi dua ini, kalau dua ini kita lakukan, hidup dalam kebenaran dan berada dalam firman-Nya, maka kita ini akan terus mengalami kemerdekaan. Nggak dikuasai oleh dosa lagi, nggak dikuasai oleh kuasa si jahat lagi ya. Makanya perlu tadi saya katakan baca firman terus-menerus ya. Karena di sanalah iman itu akan timbul, kata firman Tuhan ya. Kita akan menjadi orang yang kuat ya. Kenapa orang gampang jatuh ke dalam dosa? Karena jarang baca firman. Begitu dia banyak baca firman, itu firman akan menjadi pagar dalam kehidupannya. Mau berbuat yang salah, berbuat yang jahat, diingatkan ada firman yang tertulis. Akibatnya kita tetap akan hidup mengalami kemerdekaan ya. Nggak dikuasai, diperhamba lagi oleh dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sempatkan waktu untuk banyak bersekutu dengan Tuhan dan baca firman ya, supaya kita berjalan dalam kebenaran ya. Oke. Apa kata Tuhan kepada kita saat ini? Malam ini Tuhan ingin mengatakan apa kepada kita? Saya ulang dalam Yohanes 8:36. Ini yang Tuhan katakan kepada kita malam hari ini ya, di mana kita juga bersama-sama tidak kebetulan juga memperingati merayakan 77 tahun kemerdekaan bangsa ini. Yohanes 8:36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Katakan amin ya. Jadi apabila Yesus itu sudah memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Apa artinya? Artinya ya sama seperti ini, sekali merdeka tetap merdeka. Nah, kita berkata begini dalam Ibrani, nggak akan ada lagi penebusan, nggak ada. Ya. Nggak akan terulang. Jadi sudah sekali kematian Kristus, itu memerdekakan kita. Dan benar-benar kita merdeka. Dengan kata lain, sekali merdeka tetap merdeka. Kalau bangsa ini, para pejuang mengatakan merdeka atau mati. Loh iya memang saudara ya. Harus merdeka, gitu maksudnya begitu. Kalau enggak ya nyawa ini dikorbankan. Jadi hari ini percaya bahwa setiap kita sudah merdeka. Melalui pengorbanan Kristus, sekali merdeka tetap merdeka. Amin ya. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah ini ya. Jadi sebenarnya memang kita ini dipanggil, ditetapkan untuk merdeka. Tetapi karena kitalah yang kemudian jatuh ke dalam dosa, diperhamba dosa, ya mestinya kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bebas. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Jangan terus kita merasa sudah merdeka, sudah bebas, akhirnya jadi kebablasan. Ya jangan, ya. Harus tahu diri, harus tetap berjalan dalam kebenaran. Bisa saja kita ini kumpul sama orang-orang yang nggak benar, bisa. Bisa saja kita kumpul dengan orang yang berbuat dosa, bisa. Tapi jangan sampai kita jatuh di dalamnya. Ya, hati-hati. Firman Tuhan mengingatkan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kita perlu waspada ya. Kalau kita nggak hati-hati, untuk jatuh kembali ke dalam dosa itu hal yang mudah. Gampang sekali orang jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Itu sebabnya kita harus jaga diri baik-baik. Ya. Baik. Sekarang apa tanda-tanda orang yang merdeka? Nah ini penting ya. Ini yang terakhir ya. Coba perhatikan baik-baik. Apa sih tanda-tanda orang yang merdeka? Bagaimana sih kehidupan orang yang sudah dimerdekakan? Nanti saudara baca dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17 ya. Saya nggak bacakan. Nanti saudara baca sendiri dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Bagaimana tanda-tanda orang yang sudah dimerdekakan, atau bagaimana tanda-tanda orang yang hidupnya sudah merdeka. Yang pertama, dituliskan dalam ayat 5, 8, dan 9.
yaitu mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam dirinya. Apa sih perbuatan duniawi itu? Perbuatan duniawi jelas dituliskan dalam ayat 5, 8, dan 9. Saya bacakan ya, ayat 5, 8, dan 9, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dusta. Ini kurang lebih ada 12 ya. Nanti saudara baca. Ini hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak baik, yang harus dimatikan, harus disingkirkan. Saudara orang merdeka, jangan lagi mau dikuasai hal-hal seperti ini. Kalau saudara yakin bahwa sudah dimerdekakan, ini harus dibuang. Tadi kan sudah dikatakan kita menjadi manusia baru kok. Ya. Loh, kalau masih melakukan, Pak, lah ini pertobatannya ya separuh, berarti ya nggak sungguh-sungguh ya. Kalau ada orang yang masih melakukan ini, ya pertobatannya diragukan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, ini semua dihilangkan, sudah nggak mungkin dilakukan. Ya. Yang kedua, dia akan memiliki sifat seperti Kristus. Ayat 12 dan ayat 13 dituliskan begini: punya belas kasihan, orangnya rendah hati, sabar, kesabaran, ya, kemurahan, kelemah lembutan, dan mudah mengampuni. Ini saudara baca ayat 12-13 itu jelas ada 6. Ya, saya ulang: belas kasihan, kerendahan hati, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan mengampuni. Jadi ini tanda-tandanya orang yang sudah merdeka, mengalami kemerdekaan, hidupnya berubah. Jadi punya belas kasihan, sudah rendah hati, nggak sombong, sabar, nggak gampang marah, murah hati, ya, lemah lembut, nggak kasar, gampang ngampuni, saudara. Jadi berubah memang. Kalau enggak, nah ini sekali lagi, apakah benar-benar dia bertobat? Ya. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang merdeka, semakin giat dalam melayani, ayat 16-17. Nggak kendor dalam pelayanannya. Juga termasuk beribadah. Loh ya, rajin pasti. Dia merasa sudah ditebus kok ya. Apalagi di nyawa. Nah ini. Jadi semakin giat untuk hal yang rohani ya. Melayani Tuhan, beribadah, akan kelihatan semangatnya ya. Akan semakin kelihatan kegairahannya. Loh Pak, kalau orangnya terus nggak gairah, nggak semangat, lah ya ini ya, apakah dia benar-benar sudah menjadi manusia baru? Saya merasakan ketika saya sadar bahwa saya telah ditebus dengan darah yang mahal, saya semakin giat melayani, sudah ya, semakin antusias, semangat dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan ya. Ayo malam ini mari setiap kita jangan kendor ya. Yang keempat, hidupnya pasti menjadi contoh atau menjadi teladan. Karena memang kita Matius mengatakan dengan jelas kok, setiap kita ini dipanggil menjadi garam dan terang dunia kok. Jadi dimanapun kita, siapapun kita, ditempatkan dimanapun, tidak pernah kebetulan. Kita ditempatkan Tuhan dimanapun, menjadi siapapun, Tuhan ingin kita menjadi contoh, menjadi teladan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Sehingga sungguh-sungguh Kristus nampak dalam kehidupan kita. Ya, berbeda sebelum kita ini belum sungguh-sungguh dan sudah sungguh-sungguh, harus berbeda. Semuanya berubah. Jadi saya katakan ngomongnya gak kasar lagi, ya, ngomongnya gak kotor lagi, gak jahat lagi, ya. Hidupnya berubah. Dan nanti orang-orang yang terdekat dengan kita merasakan itu. Teman-teman kita merasakan itu. Ya, tetangga kita, kumpulan kita merasakan ini orang berbeda, berubah. Dan saya percaya akibatnya nanti lewat hidup kita, nama Kristus dipermuliakan. Dan tidak hanya itu, mereka akan tertarik untuk datang kepada Tuhan. Ya.
Jadi saudara-saudara, saya sering mengatakan begini, apa sih khotbah yang hidup itu? Ya hidup kita ini loh, ya. Pendeta, pembicara bisa khotbah yang baik, betul. Bisa khotbahnya luar biasa, iya. Tapi khotbah yang hidup itu adalah hidup kita ini loh, menjadi khotbah yang hidup. Kadang kita nggak bisa khotbah atau mungkin nggak punya kesempatan berkhotbah. Ya mungkin talentanya bukan di situ, tetapi hidup kita bisa menjadi khotbah yang hidup. Akibatnya lewat hidup kita orang mengenal Yesus. Ya, kan ada istilah begini, dengan kesaksian ya ada beberapa jiwa yang dimenangkan. Tapi dengan kehidupan kita akan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Jadi dengan kesaksian itu hanya beberapa yang dimenangkan, tapi dengan kehidupan kita akan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Ini perlu dicamkan ya. Dengan apa yang kita lakukan, keteladanan kita, akan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Nanti saudara baca tentang ini. Yang terakhir, merdeka seutuhnya itu dalam Roma 8:31-39. Bahwa benar-benar Alkitab ini mengatakan dengan jelas, kita mengalami kemerdekaan seutuhnya, kemerdekaan sesungguhnya ya. Lengkap dalam Roma 8:31-39. Malam ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih merasa dibelenggu oleh dosa, dikuasai dan diperhamba oleh dosa, percaya sebenarnya Kristus juga mati bagi saudara ya. Kita sudah tebus dengan darah yang mahal, dan hari ini kita ambil ikrar bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Kita sudah menang atas dosa, dibayar dengan nyawa yang mahal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Hari ini pas kami juga merayakan, memperingati 77 tahun bangsa kami yang kami cinta, Indonesia, merayakan kemerdekaan. Kami menyadari bahwa kemerdekaan yang diraih ini sudah dibayar dengan begitu mahal, pengorbanan, nyawa, dan segalanya. Dan akhirnya bangsa ini mengalami kemerdekaan dan kami bisa menikmatinya hari ini. Kami mengalami kebebasan, kami mengalami sukacita. Sama ketika kami hidup dalam dosa, kami juga nggak bisa bebas. Hidup kami dibelenggu oleh kuasa si jahat. Tapi kami bersyukur Engkau sudah membayarnya di kayu salib. Membayar dengan nyawa-Mu, harga yang tidak murah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kuasa dosa tidak lagi menguasai kami, tidak lagi menindas dan menjajah kami. Kami tidak perlu lagi hidup dalam 6 kesengsaraan tadi, karena kami sudah dibebaskan, sudah mengalami kemerdekaan seutuhnya. Kami benar-benar merdeka, bukan separuh merdeka, utuh. Malam ini kami ingin mengatakan kepada kuasa dosa, Engkau tidak lagi berkuasa atas hidupku, tidak bisa lagi menguasai hidupku. Aku sekarang mengalami kemerdekaan karena Kristus telah membayarnya dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan, aku sekarang akan hidup dalam kebenaran, karena aku sekarang menjadi hamba kebenaran. Aku menjadi manusia baru, dan aku akan sungguh-sungguh mempermuliakan Kristus dalam kehidupanku. Menjadi contoh, menjadi teladan yang baik, semangat untuk melayani Tuhan. Bahkan sungguh-sungguh kehidupanku menampilkan pribadi Kristus. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan, yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang dalam nama Tuhan Yesus, dalam malam hari ini diberikan ketetapan hati bahwa benar kami benar-benar dimerdekakan. Terima kasih, berkati kami semuanya dimanapun kami berada. Sungguh kami bangga dan kami bersuka cita karena kami sudah menjadi orang yang dimerdekakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.